ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa dan saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas doanya. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Adik semua, Pak. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, saya mau tanya kembali materi minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu tentang apa? Teks berita. Ada yang masih ingat itu apa teks berita? Ada, Pak, saya. Oke. Berita merupakan bentuk sajian informasi dalam bentuk tulisan. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kamu. Baik, hari ini kita belajar tentang teks surat. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang sudah pernah membuat surat lamaran? Belum, Pak. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama itu menganalisis unsur-unsur surat dinas, yang kedua menentukan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas. Nah, ada yang paham tentang apa itu surat dinas? Tidak, Pak. Oke. Surat dinas itu surat yang dikeluarkan oleh kantor, pemerintah atau instansi atau lembaga resmi lainnya dan bebas dari biaya. Nah, di sini juga ada unsur-unsur surat dinas, yaitu surat dinas merupakan bagian dari surat resmi yang berkaitan dengan kedinasan, maka itu penulisan surat dinas harus memperhatikan pola penulisan surat resmi, yaitu menggunakan bahasa baku atau standar. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang harus kita tahu, bahwa kita membuat surat dinas itu harus bahasa yang baku. Di sini yang pertama itu kepala surat atau kop. Yang kedua itu alamat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini yang cara kita membuat surat dinas itu ya jelaslah bahwa alamat dan tanggal itu bahwa harus jelas. Yang ketiga itu nomor surat. Yang keempat itu perihal surat. Yang kelima itu keterangan atau keterangan lampiran. Yang keenam itu alamat yang ditujukan. Yang ketujuh itu isi surat yang meliputi, yaitu isi surat yang meliputi itu yang pertama kita membuat surat dinas itu harus dimulai dengan salam, kalimat pembukaan, inti atau isi dan maksud surat, dan kalimat penutup. Paham semua? Sudah, Pak. Nah, di sini ada salah satu contoh di sini yang saya sudah siapkan.
kita bahas bersama. Setelah itu baru sebagai kelompok untuk kita berdiskusi, untuk kita diskusi bersama. Nah, di sini ada salah satu contoh di sini yang kita diskusi bersama. Setelah itu baru sebagai kelompok untuk kita untuk diskusi. Oke, baik, semua perhatikan ke Papa. Sesudah tulis contoh di Papa, kita bahas bersama. Setelah itu baru kita bentuk kelompok. Nah, cara kita membuat surat dinas atau surat lamaran seperti ini. Yang pertama itu harus buat yang pertama itu tanggal kepala surat atau kop itu harus jelas, dan yang kedua itu nomor surat juga harus jelas. Sedangkan yang ketiga itu perihal. Nah, perihal di sini juga harus jelas. Sedangkan yang keempat itu yang kelima itu keterangan lampiran jika ada. Kalau memang tidak ada juga tidak apa-apa. Sedangkan yang keenam itu alamat yang dituju. Alamat yang ditunjukkan bahwa kita mau mengirimkan surat itu kepada tempat yang ditujukan itu harus jelas. Sedangkan yang keenam itu, yang ketujuh itu isi surat yang meliputi itu memang harus jelas. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita sekarang bentuk kelompok untuk kita diskusi bersama. Satu kelompok 2 orang. Oke, baik. Di situ ada cara-cara membuat surat dinas, dan adik-adik baca. Setelah itu tentukan dia punya unsur-unsur surat dinas itu. Baik, sudah ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin waktu kita sudah selesai dan saya berikan tugas minggu depan harus kumpul.
Iya Pak. Tugas itu cari penggantian surat dinas, yang kedua sebutkan unsur-unsur surat dinas, yang ketiga sistematika penulisan surat dinas. Oke, baik, kesimpulannya bahwa surat dinas itu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi, lembaga resminya, dan bebas dari biaya. Oke, baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita bertemu pada minggu depan. Siap. Hormat. Selamat siang Pak. Selamat siang.